Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia, limpahan nikmat, rahmat dan juga hidayahnya. Allah menggerakkan jasad dan rohani kita semua untuk menunaikan salah satu kewajiban dan sunnahnya malam hari ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswatun hasanah, suri tauladan untuk kita semua yang menyampaikan risalah al-Islam. Risalah itu hadir kepada kita semua, dan dengan risalah itulah nanti kita akan selamat dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Begitu masuk awal Ramadan, Allah sambut dengan beberapa hari hujannya. Sekarang mendekati akhir Ramadan, hampir setiap hari Allah turunkan hujan. Mudah-mudahan dari hujan itu Allah turunkan rahmatnya untuk kita semuanya. Terlebih selalu senang hadir di Masjid Al-Mahdi ini. Jamaahnya antusias dan salah satu yang memanfaatkan betul jariyah, di mana konsisten di setiap malamnya merekam kajian-kajian dan disiarkan. Ini menjadi pembeda di antara masjid-masjid lainnya, dan ini adalah peluang jariah yang amat luar biasa besar. Kalau ceramah, nasihat diulang satu kali itu bisa lupa. Kalau diingat-ingat atau bisa dibuka lagi, itu akan bisa menambah dan mengingatkan kita terus meskipun hari itu tidak ada ceramah. Ini mudah-mudahan Allah hadirkan semuanya berupa jariah ini kembali kepada kita dan keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bapak ibu sekalian, cuacanya dingin, perutnya kenyang, tapi jenengan semua pilih untuk hadir untuk tunaikan kewajiban dan sunnahnya di jalan yang Allah Ta'ala ini. Maka Bapak Ibu, sesungguhnya sudah kita memilih jalan yang tepat, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Di mana dunia bagi orang Islam itu tempat yang lelah untuk mencari amal ibadah. Dunia bukan tempat istirahat bagi orang umat Islam. Karena dunia yang hari ini kita jalani, waktu yang singkat yang diberikan Allah ini, waktunya lelah, waktunya capek. Maka kalau hari ini kita rasakan pegel linunya mulai kumat, masuk anginnya sudah mulai kambuh, kakinya kolesterol dan sebagainya sudah mulai kerasa, sambil dilus istighfar, astagfirullah, ya Allah paringi kuat, paringi kuat. Mengapa? Karena itulah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Karena kita sama-sama tahu bahwa dunia ini diciptakan untuk perjalanan kita menuju kehidupan yang jauh lebih kekal. Dulu kita tidak ada, lalu Allah hidupkan di dunia. Nanti Allah matikan, baru Allah bangkitkan, dan setelah itu tidak ada kematian lagi. Dan Allah berikan hari ini untuk capek dulu. Yang lain menghalalkan yang haram, kita mengikuti aturan dari Allah, yang haram-haram, yang halal-halal. Lelah kita menahan hawa nafsu, lelah kita menahan godaan dunia yang bergelimang seperti ini.
Tapi inilah jalan yang Allah ridhoi dan inilah jalan yang Allah inginkan untuk umat Islam. Kapan kita istirahatnya? Ketika Allah nanti panggil, maka itulah tempat kita beristirahat nanti. Kematian itu adalah tempat kita beristirahat. Terlebih hari ini kita dapati akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa tuntaskan Ramadan selesai sampai akhir nanti dengan penuh amal ibadah yang bisa kita upayakan. Dan keluar Ramadan minimal punya 3 jabatan atau 3 predikat. Yang pertama sarjana muttaqin kata Allah, sarjana orang-orang yang bertakwa. Yang berikutnya mengantarkan kepada ahli jannah. Yang berikutnya mengantarkan kita dengan keluarga kita nanti ke surganya Allah Ta'ala. Maka kita tengok Bapak Ibu sekalian, ayahnya ada di sini atau tidak, ibunya ada di sini atau tidak, anak-anak kita ada di sini atau tidak. Inilah yang kita jaga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Kalau sudah kita ikhtiarkan amal ibadah selama di dunia, maka kita harus tahu cara menjaganya. Mengapa? Kita bisa sering mengetahui cara untuk memperbanyak amal sholih, tapi kita lupa untuk berhati-hati menjaga amal ibadah itu. Kenapa? Karena Allah ingatkan bisa saja amal itu nanti bisa menjadi sia-sia. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batil ma kanu ya'malun." Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Surat Hud ayat 15 sampai 16. Ini Allah ingatkan kepada kita semua, bisa saja amal itu nanti akan sia-sia. Ada penyakitnya Bapak Ibu. Penyakitnya ini halus sekali. Dan kalau kita tidak berhati-hati, maka kita tergolong di antaranya itu tadi. Apa itu penyakit yang bisa saja menghanguskan amal ibadah kita? Tentu penyakit itu adalah riya. Ketika riya atau ujub itu sudah menguasai diri kita, maka dia akan bisa menggugurkan dari amal yang sudah kita capek-capek dapatkan ini semuanya. Maka kita tidak ingin hal itu terjadi. Tentu riya atau sombong itu jarang terjadi, namun yang sering adalah hal yang menghantarkan kepada hal-hal yang menjerumuskan kepada kesombongan. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Kita sering ngobrol sesama tetangga atau saudara kita. Kita melihat, kita ngobrol salah seorang kawan, alhamdulillah Masjid Al-Mahdi makmur luar biasa, buka bersamanya rame gitu ya. Namanya manusia itu tidak mau kalah dengan kebaikannya orang lain. Kita terkecoh, kita terdorong untuk menunjukkan apa yang sudah kita kerjakan. Yo alhamdulillah, wingi aku yo isok sumbang nasi kotak 100, launya ayam. Menunjukkan amal ibadah kita di hadapan orang supaya kita terlihat baik di mata orang. Ini bisa menjerumuskan kita kepada hal yang dinamakan riya. Dan itu eman Bapak Ibu semuanya, itu bisa menghanguskan amal ibadah kita. Urusan amal ibadah itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan yang tahu amal ibadah itu urusan kita dengan Allah. Kalau bisa kita sembunyikan amal itu supaya tidak ada yang tahu. Niat kita jaga lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Maka kapan kita akan mendapatkan balasan dari Allah? Allah yang akan balas baik dunia maupun akhirat. Kita tidak perlu
mendapatkan pujian daripada orang lain tentang amal ibadah kita. Kalaupun orang melihat amal kita, itu tidak ada masalah, supaya menambah kebaikan. Seperti yang Imam tadi notis di dalam surat yang dibacakan tadi, fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Maka ini yang kita jaga Bapak Ibu sekalian, amal yang sudah kita usahakan, ikhtiarkan ini kita jaga betul supaya tidak terlepas sia-sia. Dan momentum Ramadan ini menjadi penyemangat untuk kita tuntaskan, selesaikan dengan semua yang bisa kita ikhtiarkan. Nanti setelah Ramadan kita tata, kita atur lagi, kita tingkatkan mana yang masih bisa untuk terus kita tingkatkan. Kenapa? Karena amal yang kita kumpulkan, kata Rasulullah, tidak bisa menukarnya dengan surga. Surga itu tidak bisa ditukar dengan amal ibadah kita. Dengan apa para sahabat menanyakan kepada Rasulullah? Dengan rahmatnya Allah. Lalu bagaimana dengan amal ibadah itu? Amal ibadah itu nanti menentukan derajat kita di akhirat kelak. Kita tidak tahu amal yang mana yang diterima sama Allah. Tugas kita istiqomah dalam ketaatan. Allahumma muwafiq. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita semua, menjaga keluarga kita dengan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa diselamatkan dari api neraka dan kumpulkan Allah di surganya ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.